Belut atau yang dalam bahasa ilmiah disebut Monopterus albus merupakan hewan dari kelas Pisces yang berprotein tinggi. Secara fisik, belut mirip dengan sidat. Bedanya terletak pada sirip dada atau sirip pektoral. Sidat memiliki sepasang sirip pektoral, sedangkan belut tidak. Bentuk tubuh sidat terlihat membulat, sedangkan belut memiliki bentuk badan pipih. Belut termasuk hewan nokturnal yang aktif di kegelapan atau di malam hari. Karena itu, di siang hari, belut tidak akan terlihat aktivitasnya dan cenderung menghindari sinar matahari. Untuk mendukung lingkungan budidaya, perlu tempat persembunyian berupa potongan pelepah pisang. Belut termasuk hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Seekor belut dapat menjadi jantan atau menjadi betina di saat matang gonat. Belut yang bergerak lebih aktif biasanya berpeluang besar menjadi kelamin jantan. Belut mudah mengeluarkan lendir atau mucus sebagai respon terhadap perlakuan atau lingkungan yang kurang nyaman, terutama saat dipegang. Hal ini membuat belut menjadi licin, sehingga tidak mudah untuk ditangkap atau dipegang. Lendir juga akan banyak keluar saat belut dipindahkan ke lingkungan baru. Lendir ini juga dapat dijadikan indikator bahwa belut sangat mudah stres sehingga perlu penanganan yang teliti, telaten, dan hati-hati. Belut memiliki peluang bisnis sangat bagus dan memiliki potensi besar yang sangat terbuka lebar. Ini dikarenakan tingkat konsumsi belut oleh masyarakat cukup tinggi, sedangkan pasokannya masih tergolong sedikit karena masih mengandalkan tangkapan alam. Sebagai sumber energi dan sumber gizi yang sangat tinggi, maka belut itu punya peluang usaha yang sangat signifikan. Karena sampai saat ini Indonesia itu belum bisa masuk untuk konsumsi baik lokal maupun internasional, itu kurang dari 5%. Di pasar lokal kita ambil contoh misalnya di daerah Jakarta. Penduduk Jakarta itu ada 15 juta. Bayangkan kalau 15 juta orang itu, dari 15 juta itu hanya 0,5% saja yang memakan belut setiap hari, maka kita ada 75.000 orang yang makan belut setiap hari di Jakarta. Misalnya saja mereka masing-masing itu mengkonsumsi 100 ons saja, maka diperlukan 7,5 ton pasokan belut ke Jakarta. Itu belum kota-kota di sekitarnya dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Jadi bibit belut yang kita tanam misalnya 1 kilo akan menghasilkan 3-4 kilo. Jadi kalau misalnya kira-kira 1 kilo itu untuk harga sekarang misalnya 30.000 bibit, maka harga jualnya menjadi 120.000. Jadi keuntungannya sekitar 90.000 per kilo bibit yang kita tanam. Kini pemenuhan pasar belut tidaklah sulit karena belut sudah dapat dibudidayakan, terutama kegiatan pembenihan. Pembenihan belut ini pun tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup di lahan sempit menggunakan media drum plastik, tong atau bak beton yang disiapkan secara khusus. Dalam kedua media pembenihan tersebut, belut akan menghasilkan anakan dalam jumlah yang lumayan. Sebelum memulai pembenihan, calon induk terlebih dahulu dipelihara secara bersamaan dalam satu wadah. Pemeliharaan dapat dilakukan dalam media tong, drum,
plastik, dan bak beton. Belut dipelihara dalam media tersebut dengan air tawar tanpa media lumpur. Media pemeliharaan diberi pelepah pisang sebagai tempat perlindungan dari sinar matahari. Caranya, cari batang pohon pisang yang bagus dengan pelepah yang tebal. Potong batang pohon pisang menjadi beberapa bagian. Lalu pisahkan pelepah dari batangnya. Potong pelepah tersebut sama panjang. Pada ujung bawah media tong diberikan keran untuk membuang air saat mengganti air pemeliharaan. Penggantian air setidaknya dilakukan sehari sekali, terutama di pagi hari, karena biasanya pagi hari air akan kotor dengan feses dan lendir sisa metabolisme belut. Caranya, pasang jaring pada keran pembuangan agar belut tidak hanyut dan hilang saat pengeluaran air. Buka keran pembuangan, biarkan air keluar sampai air pemeliharaan dalam wadah hampir habis. Masukkan air baru melalui keran. Air yang baru dimasukkan ini merupakan air langsung dari sumur tanpa harus diendapkan dahulu. Isi media pemeliharaan sesuai dengan sebelumnya. Selama pemeliharaan, belut diberikan pakan buatan. Pakan buatan ini sebaiknya diberikan sore hari menjelang malam, mengingat belut akan aktif di malam hari. Pakan buatan cukup diletakkan di atas pelepah pisang dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Ini dikarenakan pemberian pakan dilakukan secara ad libitum atau sampai belut merasa kenyang dengan sendirinya. Selain pakan buatan, belut diberikan pakan berupa bekicot dan ikan-ikan kecil. Sambil menanti masa matang gonat, dibuat media baru untuk pembenihan. Bahan untuk media pembenihan ini terdiri dari lumpur, pupuk kandang, pelepah pisang, jerami, dan larutan biodekomposer. Semua media ini nantinya disusun dan difermentasikan sebagai tempat pemijahan. Jadi jerami itu kira-kira 10 cm, kemudian komposnya 10 cm, kemudian gedebak pisang 10 cm, lumpur 10 cm, kemudian itu kita lapis-lapis maksimal 60 cm. Dari 60 cm itu diharapkan nanti akan terjadi pemampatan sehingga maksimal 40 cm. Dari 40 cm itu kemudian kita tambahkan air kira-kira 10 cm di atas permukaan lapisan yang paling atas. Jadi media yang sudah disusun kemudian dialirkan air itu tidak bisa langsung dipakai. Kita harus tunggu
kira-kira sekitar 1 sampai 2 minggu. Dilihat dari proses yang ada di dalam media itu sendiri. Cara mengetesnya adalah dengan menusukkan tongkat atau bambu ke dalam media itu, kemudian kita cabut. Kalau nanti sudah tidak terjadi gelembung-gelembung yang baunya menyengat, itu kita bisa langsung memasukkan bibit itu. Media dibuat di dalam tong, drum plastik, atau bak beton. Sebelum digunakan, pelepah pisang dan jerami dicacah kecil-kecil agar proses pembusukan dan fermentasi berlangsung sempurna. Idealnya, media ini dibuat beberapa sekaligus agar semua indukan yang dimiliki dapat dipijahkan serempak. Selain dapat merangsang pemijahan, proses fermentasi ini bertujuan untuk menumbuhkan pakan alami yang bermanfaat untuk tumbuhan nutrisi saat pemijahan. Fermentasi dilakukan dengan memasukkan bahan dengan susunan jerami, pupuk kandang, dan pelepah pisang di lapisan teratas. Encerkan larutan biodekomposer dengan perbandingan 1:8. Masukkan larutan tersebut ke dalam susunan bahan media pemijahan, lalu tutup dengan terpal dan ikat kuat. Dalam kondisi tertutup, bahan media dibiarkan selama sebulan sampai bahan-bahan membusuk. Sebulan kemudian, tambahkan lumpur dan isi air ke dalam media pemijahan. Setelah terisi air, media pemijahan ini dibiarkan kurang lebih 2 minggu agar terjadi proses pematangan media pemijahan. Untuk mengecek media yang siap digunakan dapat dilakukan dengan mengetes busa dalam media. Caranya, tusuk media dengan lidi atau ranting. Jika dari dalam media muncul busa atau gelembung yang bergerombol, berarti media belum matang atau pembusukan media belum selesai. Namun, jika busa sudah tidak muncul, maka media sudah dapat digunakan. Setelah media siap digunakan, dilakukan pemilihan induk belut. Induk jantan biasanya berkepala picak dan berukuran lebih besar dibandingkan betina. Kepala lonjong dan ukurannya yang kecil merupakan ciri-ciri induk betina. Jadi kalau bibit jantan kita pilih yang betul-betul sudah matang. Misalnya contohnya seperti ini. Cirinya adalah kepalanya sudah lebih besar, tidak runcing lagi. Kemudian kalau kita lihat dari samping dia
menyembung seperti busur, kemudian kulitnya agak gelap, dan ukurannya biasanya antara 30 sampai 40. Bahkan bisa melebihi itu kalau untuk jenis-jenis belut tertentu. Sementara untuk yang betina itu lebih kecil, kepalanya lebih runcing, kulitnya lebih cerah. Induk jantan dan betina yang terpilih siap ditebar dan dipijahkan untuk menghasilkan ratusan anakan belut. Tebar induk dengan perbandingan jantan betina 1:5 ke dalam media pemijahan secara perlahan. Biarkan induk menjatuhkan badannya sendiri agar sedikit melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru. Induk yang sudah terjatuh maka akan langsung masuk ke dalam media pemijahan dan sukar untuk dilihat. Setelah induk berenang dalam lumpur, segera disiapkan pakan sebagai suplai energinya. Meskipun media sudah subur oleh plankton, induk yang akan memijah perlu tambahan pakan alami berupa ikan-ikan kecil dan bekicot. Masukkan ikan-ikan kecil ke dalam media pemijahan dalam jumlah banyak, agar ketersediaannya cukup. Bekicot yang akan diberikan sebaiknya bekicot yang masih hidup dan telah dicacah. Caranya, pecahkan cangkang bekicot, bersihkan daging bekicot dari sisa-sisa cangkang, lalu cacah menjadi ukuran kecil. Masukkan cacahan bekicot ke dalam media pemijahan ke beberapa sudut media. Selama proses pemijahan tidak ada perlakuan khusus pada induk belut maupun wadahnya. Namun penting dilakukan pengecekan terhadap proses pemijahannya setelah kurang lebih 2 minggu setelah pemasukan induk ke dalam media. Caranya, tusuk media dengan ranting. Jika muncul satu gelembung bersih, maka tancapkan ranting di tempat itu. Lakukan hal yang sama di beberapa titik. Gelembung ini dapat menjadi tanda bahwa proses pembuahan sudah berlangsung. Biarkan selama 1 minggu hingga akhirnya media pemijahan dibongkar. Jika lebih seminggu dan ditemukannya gelembung-gelembung tadi, dikhawatirkan anakan akan dimangsa oleh induk belut. Untuk memanen anakan belut dilakukan dengan mengeluarkan lumpur dalam tong atau drum menggunakan baskom. Tangkap anakan belut yang ada dalam lumpur secara teliti dan perlahan, karena anakan sangat lincah dalam bergerak. Anakan yang tertangkap bisa jadi tidak beragam ukurannya.
mengingat pertumbuhan dalam media pemijahan sangat dipengaruhi oleh agresivitas anakan belut. Cuci dan bersihkan anakan belut dari lumpur, lalu pindahkan ke media pemeliharaan yang baru. Media pemeliharaan dapat berupa bak beton yang sebelumnya telah disterilisasi parasit dan diisi air. Ke dalam media yang baru ini dimasukkan pelepah pisang untuk melindungi anakan dari sinar matahari. Pemeliharaan anakan ini sama halnya pemeliharaan calon induk hingga akhirnya anakan siap dipanen.